Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan SPD dari SMK Negeri 1 Punggoro. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konfigurasi perangkat jaringan nirkabel dengan materi pokok adalah konfigurasi perangkat access point. Materi ini diajarkan pada kelas 12 Teknik Komputer Jaringan pada semester ganjil. Baik, langsung saja. Perangkat yang dibutuhkan ketika akan mengkonfigurasi yang pertama adalah komputer atau laptop yang telah terinstall driver LAN atau wireless LAN-nya. Kita dapat mengeceknya di bagian device manager. Ya, ini di bagian network adapter. Di perangkat saya telah terinstall dengan baik. Jika pada perangkat Anda belum terinstall, maka lakukanlah penginstalan wireless LAN dan WLAN-nya sendiri. Karena kapan tidak, akan tidak bisa kita akan mengkonfigurasi. Kemudian perangkat access point itu sendiri untuk dikonfigurasi. Ya, kabel jaringan UTP tipe Strike. Ya. Kemudian software browser yang digunakan adalah Mozilla atau Mozilla Firefox atau Google Chrome. Ya, ini akan digunakan untuk mengkonfigurasi. Baik, selanjutnya langkah-langkah untuk mengkonfigurasi perangkat access point ini. Yang pertama tentunya kita harus mengamati dan mencatat informasi alamat IP address perangkat access point tersebut. Pada perangkat kami yang gunakan adalah 192.168.0.1. Iya, ini adalah IP address-nya. Kemudian username dan password-nya adalah admin. Iya, username dan password adalah admin. Pada perangkat, setiap perangkat tentunya mempunyai alamat IP yang berbeda-beda tergantung dari merek yang digunakan. Ya, tetapi secara umum username dan passwordnya adalah sama-sama admin. Kemudian nyalakan access point Anda, kemudian sambungkan kabel DTP ke komputer dan access point. Jadi kabel DTP tadi kita sambungkan ke komputer dan access point itu sendiri. Kita coba mengecek apakah telah terpasang baik atau tidak di bagian network connection. Ya, di bagian network connection saya masih belum terpasang. Baiklah, kita akan coba masang di bagian perangkat LAN-nya. Iya, ya. Sekarang sudah terkoneksi, sudah tidak tanda silang lagi. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah memasukkan IP address. Ya, kita coba masukkan IP address. Kita tinggal klik kanan, klik properties. Di bagian internet protocol TCP/IP kita isikan IP address 192.168.0.2. Iya, net subnet max-nya langsung saja 255.255.255.0. Kemudian klik OK. Kita close. Kalau sudah kita close, kita minimize. Ya, tentunya kita akan bertanya kenapa harus 0.2, kenapa bukan 0.1? Karena perangkat access point ini telah dimiliki IP address-nya, telah terdaftar ya. Untuk mengkonfigurasi ini berarti kita tidak boleh menggunakan IP address yang sama. Ya, kemudian buka web browser misalnya Mozilla Firefox, kemudian pada bagian address kita input 1.192.168.0.1. Baik, kita buka coba membuka. Ya, sekarang sudah terbuka. Kita klik 192 atau kita input 168.0.1. Ya, di sini akan ada permintaan username dan passwordnya. Ya, kita coba cek di langkah selanjutnya. Ya, ternyata username dan passwordnya yang digunakan adalah admin. Ya, kita coba masukkan adminnya. Ya, selanjutnya akan muncul menu. Ya, kita coba masukkan dulu admin. Di sini juga admin. Sama, kemudian kita klik OK. Ya, seperti inilah tampilannya. Ada beberapa menu tampilan pada access point ini. Ya, disinilah kita akan mengkonfigurasinya. Ya, kita akan mengkonfigurasi secara dasar saja, yaitu mengubah nama access point ini. Ya, kita akan mengubah nama menjadi latihan atau apapun namanya. Ya, pada menu status kita akan melihat tampilan tentang status dari access point tersebut. Kemudian di bagian quick setup kita akan mengatur secara tepat untuk mengubah SSID-nya. Baik. Kita coba mengubah di bagian quick setup. Ya, kemudian
klik tombol next untuk melanjutkan. Ini kita akan mengatur secara dasarnya saja. Kita klik next. Ya, kemudian operasi modenya kita pilih standar access point. Ya, karena kita menggunakan perangkat access point. Kemudian wireless modenya sama, access point juga. Ya, kita akan mengubah menjadi nama, misalnya kalau digunakan di komputer lab underscores, misalnya komputer. Ya, kalau sudah, ya regionnya kita biarkan saja Indonesia, United States. Kemudian security kita pilih none. Security setting ini gunakan ketika memberikan password pada perangkat access point kita. Ya, untuk sementara kita nonaktifkan saja. Itu kita pilih none. Setelah itu pilih next. Ya, perangkat ini telah selesai. Ya, kita masuk di bagian finish, bagian akhir. Kita lihat dulu panduannya. Ya, telah kita lakukan tadi. Ya, kita merestart secara otomatis. Ya, klik finish, maka komputer perangkat access point itu akan merestart secara otomatis. Ya, kita coba melakukan restart. Perangkat access point ini akan berfungsi ketika kita reboot atau sama dengan merestart. Kita coba klik tombol reboot, klik OK. Ya. Ya, kita tunggu sampai 100%. Ya, telah komplit tadi sampai 100%. Nah, kita untuk mengeceknya di bagian statusnya apakah ada perubahan. Tadi namanya latihan 1, sekarang kita berubah menjadi lab komputer. Ya, kita dapat melihatnya perubahan yang terjadi dengan mengaktifkan pada access point kita, apakah telah berfungsi ada lab komputernya. Ya, ini masih yang tadi ya. Oke, terima kasih atas perhatian atau telah menyaksikan video pembelajaran tentang konfigurasi perangkat jaringan nirkabel ini. Dalam hal ini adalah konfigurasi perangkat access point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.